Karomah wali Allah menelan iblis yang menyamar menjadi ular hingga malaikat turun tangan. Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Syekh Muhammad Ibnu Humair, yaitu seorang wali Allah yang umara. Suatu hari Syekh Ibnu Humair sedang berburu di hutan, kemudian bertemu dengan seekor ular yang membujuk Syekh Muhammad Ibnu Humair agar menolongnya. Syekh Ibnu Humair pun tidak mengetahui bahwa ular tersebut adalah iblis yang sedang menyamar. Dikutip dari bondowosonetwork.com dari kanal YouTube Lensa Aswaja, berikut adalah dialog bersama dengan ular tersebut. Wahai Muhammad Ibnu Humair, selamatkanlah aku. Niscaya engkau akan diselamatkan oleh Allah, pinta ular itu. Menyelamatkanmu dari siapa? Tanya Syekh Muhammad bin Humair itu. Kemudian ular itu berkata, selamatkan aku dari musuhku. Kemudian Syekh Ibnu Humair pun bertanya, lalu di mana musuhmu? Ular itu pun menjawab, musuhku ada di belakangku wahai Syekh, kata ular tersebut. Lalu Syekh Ibnu Humair pun bertanya kembali, dari golongan umat siapakah engkau wahai ular? Maka ular itu pun menjawab, aku dari golongan umat Muhammad, katanya. Lalu Syekh Muhammad bin Humair pun membuka sorbannya dan menyuruh si ular supaya segera bersembunyi. Tetapi ular itu pun justru tidak mau dan berkata, tetap saja Syekh, musuhku akan tetap melihatku dan memangsaku. Lalu Syekh Ibnu Humair bertanya, lalu apakah yang bisa diriku perbuat untukmu? Maka ular itu pun menjawab, jika kau benar-benar ingin membantuku, maka bukalah mulutmu dan izinkan aku masuk untuk bersembunyi di dalamnya. Mendengar itu Syekh Ibnu Humair pun berkata, tidak, aku takut engkau membunuhku. Lalu ular itu pun meyakinkan dengan berkata, demi Allah aku tidak akan membunuhmu, kata ular tersebut kepada Syekh Muhammad Ibnu Humair. Akhirnya Syekh Muhammad Ibnu Humair membuka mulutnya dan mengizinkan ular itu masuk ke dalamnya. Lalu setelah beberapa saat datanglah seseorang kepada Syekh Ibnu Humair dan bertanya, apakah engkau melihat seekor ular wahai Syekh? Kata orang tersebut. Maka Syekh Ibnu Humair pun berbohong demi untuk melindungi ular tersebut dan menjawab, tidak. Kemudian orang itu pun meninggalkan Syekh Ibnu Humair. Lalu Syekh Ibnu Humair pun beristighfar memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali atas ucapannya yang berkata tidak kepada orang tersebut. Setelah itu Syekh Ibnu Humair mengeluarkan kepala ular itu dan berkata, musuhmu telah pergi dan sekarang tiada siapapun di sini. Jika engkau ingin keluar maka keluarlah sekarang. Namun iblis yang menyamar itu membantahnya dan berkata, wahai Syekh, sekarang aku beri engkau satu dari dua pilihan, yang mana yang engkau mau? Hatimu akan kurusak atau hatimu akan kulubangi, kata iblis tersebut. Mendengar itu Syekh Ibnu Humair kaget dan berkata, Maha suci Allah, di manakah janjimu wahai ular? Di manakah sumpahmu sehingga engkau melupakan itu? Kata Syekh Ibnu Humair. Ular itu pun berkata, aku tidak akan pernah lupa tentang permusuhan antara aku dan kakek moyangmu Adam. Di saat aku mampu membuatnya terusir dari surga, lalu bagaimana mungkin aku menolong keturunannya? Kata ular tersebut. Kemudian Syekh Ibnu Humair pun terkejut dan berkata, lalu engkau akan membunuhku? Ular itu pun menjawab, ya tentu saja aku akan membunuhmu. Lalu Syekh Ibnu Humair pun berkata lagi, maka tunggulah sampai aku beranjak pergi di lereng pegunungan itu. Dengan meremehkan ular itu berkata, baiklah. Setelah Syekh Ibnu Humair sampai di lereng pegunungan itu, beliau langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Zat yang Maha Pelindung, wahai Zat yang Maha Pelindung, lindungilah aku dengan perlindunganmu yang tersembunyi. Wahai Zat yang Maha Pelindung, selamatkanlah aku dari ular ini dengan kekuasaan engkau yang maha menguasai arsy. Sedangkan arsy tiadalah mengetahui di mana engkau telah menetapkannya. Kemudian Syekh Ibnu Humair berjalan kembali. Tiba-tiba ada seseorang yang menghadangnya. Wajah orang itu ceria.
sangat bersih dan juga bercahaya. Orang itu kemudian memberikan salam dan berkata kepada Syekh Ibnu Humair, "Semoga keselamatan diberikan kepadamu," katanya kala itu. Maka Syekh Ibnu Humair pun menjawabnya dengan berkata, "Semoga keselamatan diberikan juga kepadamu, wahai saudaraku." Kemudian orang itu pun berkata, "Wahai Syekh, aku lihat wajahmu pucat, kenapa demikian?" Syekh Ibnu Humair pun menjawab, "Karena musuhku telah menzolimiku." Orang itu pun berkata lagi, "Di mana musuhmu?" Syekh Ibnu Humair pun berkata, "Musuhku berada di dalam perutku." Lalu orang itu pun berkata kembali, "Bukalah mulutmu." Maka Syekh Ibnu Humair pun membuka mulutnya, lalu orang itu meletakkan daun seperti daun zaitun yang hijau ke dalam mulut Syekh Ibnu Humair. Kemudian orang itu pun berkata, "Kunyahlah dan telanlah." Lalu Syekh Ibnu Humair pun mengunyah dan menelannya. Tidak lama setelah itu, perut Syekh Ibnu Humair terasa seperti dipukul-pukul dan terasa ular itu seperti diputar-putar di dalam perutnya itu. Lalu tak lama kemudian ular itu pun terlempar keluar dalam keadaan terpotong-potong. Melihat itu Syekh Ibnu Humair pun bertanya kepada orang tersebut, "Wahai saudaraku, siapakah kamu? Aku telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kamu." Kemudian orang itu berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui aku?" Lalu Syekh Ibnu Humair pun berkata, "Aku tidak mengetahui dirimu." Kemudian orang itu berkata, "Sesungguhnya ketika terjadi peristiwa antara kamu dan ular itu, lalu kamu berdoa dengan doa yang tadi kamu baca, maka para malaikat di 7 langit merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan menolong hambaku yang dibinasakan ular.' Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku agar datang kepadamu, dan akulah yang disebut dengan Al-Ma'ruf. Aku tinggal di langit keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, 'Berangkatlah engkau ke surga dan ambillah daun yang hijau di sana. Lalu temuilah hambaku itu Muhammad Ibnu Humair.' Lalu orang itu berkata lagi, 'Wahai Muhammad Ibnu Humair, berbuatlah kamu yang ma'ruf,' katanya kala itu. Sesungguhnya kebaikan itu menjaga dari serangan-serangan jahat, dan jika kebaikan itu tidak disia-siakan oleh orang-orang yang tidak diberikan kebaikan, maka kebaikan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuturnya kala itu.